Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dengan saya pada hari ini, 14 hari bulan 5, 2023, pada hari Minggu, dalam Minggu Paskah ke-6. Injil renungan kita pada hari ini ialah Injil Yohanes bab 14 ayat 15 hingga 21. Marilah kita mendengarkan dan merenungkannya bersama. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa saja memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita telah memasuki minggu ke-6 dalam Minggu Paskah, dan kita bersama-sama telah melewati 5 minggu yang telah berlalu dalam masa Paskah. Dan sudah tentu banyak di antara kita telah mengelevasikan pasan atau inti Paskah itu bersama dan bangga menjadi umat Katolik. Karena melalui pesanan-pesanan pewartaan sepanjang 5 minggu berlalu, iman kita menyadari dan mengalami atau menghayati, kita mengimani bukan ataupun iman kita itu bukanlah iman yang sia-sia belaka, tetapi satu tawaran hidup beriman yang menuju kepada kekudusan Bapa di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah mendengar sekali lagi pesanan Yesus yang begitu indah kepada kita. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Saudara dan saudari yang terkasih, benar sekali pesanan yang Tuhan Yesus nyatakan. Seperti mana di dalam pewartaan pertama kita mendengar bagaimana para rasul mewartakan dan melakukan seperti mana yang telah Yesus lakukan. Mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang yang lumpuh, dan mengusir roh-roh jahat. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam pewartaan kedua juga kita mendengar bagaimana para rasul ini, dan terutama sekali Santi Petrus, Paulus, menceritakan bagaimana menjadi seorang pelayan pengikut Yesus, yaitu melayani dengan penuh kasih sayang, dengan penuh sukacita, dengan penuh dedikasi. Saudara dan saudari yang terkasih, karena janji Yesus
yang telah diwartakannya kepada kita, yaitu Dia akan memberikan seorang penolong. Maka dengan itu, setiap kita yang hari ini mengikuti Ekaristi, setiap kita mengikuti Ekaristi, kita melakukan perjanjian baru ataupun membuat janji baru. Kehidupan lama dijadikan kepada hidup baru, yaitu sekali lagi kita dihidupkan oleh darah dan tubuh Yesus sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih, persoalannya, benarkah kita ini, mari kita tanya, benarkah diri kita ini adalah murid-murid Yesus? Sebab Yesus telah memberikan dirinya dan membawa kita semua, tidak ada yang terkecuali, kecil, besar, tua, dan muda, semuanya dibawanya dan diambilnya menjadi anak-anak angkatnya. Namun persoalannya, adakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Adakah kita melakukan seperti mana yang para rasul lakukan? Pertanyaan sedikit. Saya melihat banyak lagi, ataupun saya mencabar banyak lagi yang saya lihat dan saya alami pada umat-umat sekalian, terutamanya baik kaum wanita. Bila saja ada kematian, pergi ke tandas, lebih-lebih lagi kalau tandas di luar rumah, selalunya minta kawan, sudah takut itulah dan inilah, ada setan, ada roh jahatlah dan sebagainya. Saudara dan saudari yang terkasih, memang dari dulu roh-roh jahat itu memang ada dan dinyatakan di dalam kitab suci. Namun kenyataannya hari ini kita telah menjadi murid-murid Yesus dan kita berkuasa untuk menghalau roh-roh jahat dan kita menjadi murid-muridnya yang merdeka. Nah, di mana kita berada sekarang, saudara dan saudari? Apakah iman kita hanya cukup menjadi iman ikut-ikutan, setiap minggu pergi ke gereja dan berdoa? Saya kira tidak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita perlu sekali lagi mau mengasah hidup berdoa dan senantiasa bertanya kepada Roh Kudus, adakah saya ini benar-benar layak untuk Engkau dikasihi dengan keadaan saya. Ajar saya berdoa, ajar saya mengasihi-Mu. Saudara dan saudari, inilah tingkat kita yang perlu kita pertingkatkan menjadi umat-umat Ekaristi dan murid-murid dan saudara-saudara angkat Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.